Pernah kepikiran nggak sih, kalau jajanan yang kita beli di pinggir jalan setiap hari, itu ternyata punya cerita yang luar biasa? Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah kisah di balik camilan yang kelihatannya sederhana, tapi ternyata nyimpan rahasia bisnis bernilai ratusan juta. Pertanyaannya mungkin kedengaran agak gila ya, gimana caranya jajanan yang harganya cuma beberapa ratus perak bisa ngasilin ratusan juta rupiah? Kayaknya mustahil kan? Eits, tapi tunggu dulu, Anda harus dengar cerita yang satu ini. Yap, benar banget. Yang kita bahas hari ini adalah cilok. Siapa sangka, bola-bola aci kenyal yang sering banget kita nikmati itu, di baliknya ada sebuah kerajaan bisnis yang inspiratif banget. Bahkan, namanya aja udah cerdas banget. Anda tahu nggak, cilok itu ternyata singkatan dari aci dicolok. Sesuai namanya, jajanan dari Bandung ini ya adonan aci yang direbus, terus dicolok deh pakai tusukan. Simple, tapi brilian. Sejarahnya juga unik loh. Coba lihat, cilok itu pertama kali muncul di Bandung sekitar tahun 70-an. Terus di tahun 80-an popularitasnya langsung meledak di kalangan pedagang kaki lima. Dari situ, perjalanannya terus sampai sekarang jadi salah satu jajanan favorit kita semua di seluruh Indonesia. Tapi tunggu dulu, pembahasan kita kali ini bukan cuma soal makanan ya. Ini adalah panggung untuk sebuah kisah yang jauh lebih besar. Ini kisah tentang kegigihan, transformasi, dan seorang pria bernama Mukhlis. Oke, kita mulai dari babak pertama, perjuangan. Inilah fondasi dari seluruh kisah sukses Mukhlis, sebuah awal yang dimulai dari titik paling rendah. Kutipan ini datang langsung dari Mukhlis sendiri. Coba deh kita renungin sebentar. Saya waktu itu makan nasi hampir nggak pernah. Bayangin, makan nasi aja udah jadi barang mewah. Ini bukan drama. Ini kenyataan pahit yang harus dia jalani setiap hari. Jadi gimana awalnya? Mukhlis ini merantau cuma buat ikut kakaknya. Modalnya apa? Cuma tenaga. Dia memulai semuanya dengan jualan cilok, itu pun punya kakaknya. Dia dorong gerobak keliling dari satu desa ke desa lain, bener-bener dari nol. Sekarang kita masuk ke babak kedua, transformasi. Nah, disinilah kita bakal lihat gimana ceritanya seorang pedagang keliling bisa berubah jadi juragan cilok yang sukses. Perubahannya drastis banget. Lihat aja perbandingan ini. Dulu, dia yang harus capek-capek keliling nyari pembeli. Sekarang, justru pembeli yang antre datang langsung ke tempat produksinya. Wah, benar-benar berbalik 180 derajat. Jadi apa sih kuncinya? Ada 3 hal utama. Pertama, jelas. Tekad yang kuat banget buat ngubah nasib. Kedua, dia berani berinovasi, pindah dari cara manual ke mesin produksi yang modern. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, menjaga kualitas. Inilah yang bikin pelanggannya nggak pernah lari kemana-mana. Coba kita intip model bisnisnya. Harganya tetap terjangkau, cuma Rp17.500 buat 50 biji. Cerdasnya lagi, dia nggak cuma jual cilok, dia nambahin tahu dan siomay, jadi pelanggan punya lebih banyak pilihan. Ini strategi bisnis yang pinter banget. Dan hasilnya luar biasa. Dari bisnis yang dulu cuma ngasilin recehan, sekarang omsetnya tembus ratusan juta rupiah. Angka yang fantastis kan? Dan semua ini dibangun cuma dari bola-bola aci. Tentu aja, uang segitu banyak gak datang tiba-tiba. Kuncinya ya di kualitas. Dengerin deh, apa kata pelanggannya. Enak, murah, gak kerasa amis pentolnya. 3 kata sederhana ini adalah rahasia utamanya. Ini bukti paling jujur dari suksesnya produk dia. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang menurut saya paling menginspirasi. Dampaknya. Karena kan sukses itu bukan cuma soal berapa banyak uang yang kita punya, tapi seberapa besar manfaat yang bisa kita kasih ke orang lain. Dan inilah yang Mukhlis lakukan. Dia nggak lupa sama akarnya. Buat produksi ribuan cilok setiap hari, dia merekrut belasan karyawan yang semuanya adalah tetangganya sendiri. Dia bukan cuma bangun pabrik, dia juga membangun komunitas. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Pertama, kegigihan itu beneran punya kekuatan. Kedua, jangan pernah remehkan ide-ide sederhana. Dan yang terpenting, sukses sejati itu adalah saat kita bisa ikut menyukseskan orang-orang di sekitar kita. Ini bikin kita mikir ya. Di balik setiap makanan atau hal sederhana yang kita temui setiap hari, mungkin aja ada kisah perjuangan, inovasi dan inspirasi yang lagi nunggu buat ditemukan. Siapa tahu, kisah hebat berikutnya ada di jajanan favorit Anda?